Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat aplikasi Slim. Yang pertama, buka pada slims.web.id. Ada dua kapasitas, yaitu 32 dan 64. Pastikan kapasitas Windows Anda benar, yaitu buka folder This PC, kemudian klik kanan di Properties. Kita lihat sebentar di Properties. Ini ya, punya saya 64 bit. Jadi saya menggunakan yang MS Windows Portable 64 bit. Kita download. Kemudian setelah download berhasil, kita buka di folder. Kemudian buka file, extract this file ya, extract file. Sementara kita pindahkan ke local disk C terlebih dahulu. Untuk kedepannya mau dipindah kemana terserah ya. Kita pilih local disk C. Kita tunggu. Kemudian kita lihat di local disk C pada tulisan AMD 64. Yang AMD 64 itu kita klik. Kemudian HTTPD dan MariaDB kita open. Tunggu sebentar. Jika sudah terbuka, kita minimize saja. Jangan lupa ketika akan membuka Slim, pastikan tadi sudah terbuka ya. Kemudian kita buka pada localhost .28089. Apakah bisa terbuka? Kita coba. Bisa ya, kita sudah masuk. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk merubah informasi pada aplikasi tersebut, yaitu ini informasi kontak ini kita ganti. Kita buka dulu, kita login sebagai sebentar. Ya, pada login kita masuk sebagai admin ya. Kita masuk sebagai admin. Kita masuk. Nah, setelah di sini kita buka di sistem, kemudian kita cari konten. Sebentar, kita pilih konten. Mana ya konten? Ya, ini konten. Kemudian kita cari library information. Pilih library information. Kita sunting atau kita edit pada library information ini.
Nah, di sini kita bisa rubah alamat atau address perpustakaan kita. Saya pakai perpustakaan di UIN Walisongo ya. Dan seterusnya, itu bisa kita masukkan alamat, nomor telepon, jam buka perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian kita akan menambahkan kategori koleksi buku sesuai jenisnya. Kita masuk pada master file atau master data, pilih jenis koleksi dan tambahkan koleksi. Maaf, ini saya salah, di bawah di kolom yang kedua ya. Jenis-jenis buku, misal ada novel, jurnal, atau apapun itu, kita bisa tambahkan ya. Tambahkan. Kita cek apakah sudah muncul. Ya, di sini tipe koleksi yang saya tulis tadi sudah muncul ya. Di situ. Kita masuk ke menu master file. Kalau kita masuk menu format basic dokumen atau GMD, aku udah isi dulu sampai sih. Bisa melakukan penghapusan, perbaikan, dan penambahan format fisik dokumen baru. Ini pengaruhnya ke bibliografi. Kita buka. Di sini tempat kita untuk menginput data kita. Ini ke bibliografi baru. Kemudian kita isi judulnya seperti ini. Saya akan menambahkan secara penuh yang tipe isi juga ke bibliografi. Note tipe isi di sini. Tipe media juga sama, ini bibliografi. Tipe pembawa juga seperti itu, penerbit juga ke bibliografi. Kemudian jadi kalau ada kesalahan dari nama penerbit bisa diedit di sini. Berikutnya ada agen, itu pengaruhnya ke item. kita tambahkan penanggung jawabnya. Apakah ke item.
kita eksemplar pengaruhnya ke sini. Jadi sebuah judul itu kita tahu belinya di supplier mana, kemudian pengarang itu ke bibliografi di sini. Pengarang di bibliografi, kemudian subjek juga di bibliografi. Nih subjek di sini. Kemudian lokasi ke eksemplar. Ini lokasinya. Misal kita nanti ada buku itu ada di lantai berapa, 1, 2, atau 3, itu bisa kita tahu di ini. Arahkan lokasinya itu di mana. Secara garis besar, menu yang ada di master file itu fungsinya ada 3, yaitu untuk merubah, menghapus, kemudian menambah. Itu untuk master file. Untuk daftar referensi itu tadi ke master file yang daftar terkendali, sekarang ke daftar referensi. Ini tempat terbit, pengaruhnya di bibliografi. Tempat terbit ya, ini tempat terbit ke bibliografi. Kemudian situs eksemplar, jelas pengaruhnya ke eksemplar. Ini untuk menandai untuk mengetahui sebuah eksemplar itu sedang diperbaiki, sedang ada perbaikan atau hilang. Kemudian tipe koleksi, pengaruhnya ke bibliografi, biografi, ensiklopedia, tipe koleksinya begitulah. Kemudian dokumen, pengaruhnya ke bibliografi, bisa kita tambahkan bahasa, misal kita tambahkan bahasa Arab atau bahasa Prancis. Kemudian label ini juga ke bibliografi ya. Pengaruhnya ke sini, ke bibliografi yang ini, new title, favorite title, atau multimedia. Kemudian kala terbit. Kala terbit itu pengaruhnya ke terbitan berkala. Kemudian ke bagian peralatan.
Pada copy catalog server kita bisa tambahkan katalog server baru, bisa kita pilih jenis P2P server atau Z3950 server atau yang lain bisa dipilih. Kemudian ini nama servernya dan URL-nya. Ini untuk copy cataloging, pengaruhnya ke bibliografi. Ini pengaruhnya ke bibliografi agar pekerjaannya lebih mudah. Kemudian pola kode eksemplar, pengaruhnya ke eksemplar. Pengaruhnya di bibliografi, di pembuatan nomor eksemplar. Jika ingin menggunakan pola dari Slim, maka harus diatur dulu ditambah baru, pola baru, awalannya apa, akhirannya apa, dan berapa panjang karakter yang ditampungnya. Berikutnya data pengarang yang tidak digunakan atau dipakai oleh buku manapun. Itu pun unused subject data juga begitu. Subjek yang tidak digunakan oleh koleksi manapun. Unused published data juga seperti itu, dan unused place of use data juga seperti itu. Kemudian kita akan membuat membership atau keanggotaan. Klik pada itu add new member, kemudian tambahkan member ID, nama, tanggal lahir, dan seterusnya itu diisi. Semua data diri diisi. Jika sudah, kita cek ke localhost apakah sudah masuk sebagai anggota atau belum. Ya sudah jadi. Kemudian kita akan membuat kelola hak akses, yaitu yang pertama membagi dulu Andi sebagai bibliografi, Budi sebagai sirkulasi, dan Angga sebagai bagian keanggotaan.
Setelah kita membagi bagiannya, ada staf bibliografi, staf keanggotaan, dan staf sirkulasi. Sekarang kita masukkan data-data orangnya. Yang pertama tadi kan Andi, sebagai bagian bibliografi kita masukkan nama Andi, lalu nama aslinya Andi, lalu nama aslinya Andi. Kemudian tipe penggunanya kita menggunakan staf perpustakaan atau pustakawan. Jangan lupa masukkan new password dan confirm password baru tersebut untuk masuk ke akun ini. Untuk hasil kita buka di pustakawan. Tadi sudah saya tambahkan foto ya, ini adalah pustakawan Andi, Angga, dan juga Budi. Pastikan sudah muncul ya. Berikut merupakan cara untuk menambahkan koleksi item buku atau bisa dibilang katalogisasi ya. Yang pertama, masukkan judul bukunya. Saya memakai buku Teach Like Finlandia. Kemudian masukkan pengarang. Ini juga nama pengarangnya ya. Edisi, misal kayak ada cetakan pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Kemudian nomor ISBN, kita tulis nomor ISBN nya. Kemudian penerbit, penerbitnya dari penerbit apa, dimana, tahun terbit, tempat terbit ya. Kemudian deskripsinya seperti berapa halaman, berapa senti buku,
Kemudian masukkan cover buku. Saya masukkan ini link dari Google ya, link cover bukunya, namun tidak bisa. Akhirnya saya download dulu, baru saya masukkan ke cover buku tersebut. Jika sudah, pastikan bahwa buku yang kamu masukkan tadi sudah tertera atau sudah masuk. Ini ya, buku yang saya masukkan tadi sudah masuk.